Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 70 ingin memperlihatkan video diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya Wistina Mahridawati. Saya Puspita Sari dan saya Makira. Berikut hasil video diskusi. Untuk bab 2, soal yang pertama itu jelaskan pengertian istilah berikut dan berikan contohnya masing-masing untuk hewan dan tumbuhan. Yang A, fenon, B, takson, dan C, kategori. Yang A, fenon. Fenon adalah penampakan yang berbeda dalam satu spesies. Contohnya itu fenon hewan. Nah, fenon hewan tuh kan ada belatung sama lalat. Belatung sama lalat itu menjadi lalat. Terus kalau fenon tumbuhan itu ada padi sama beras. Kan itu kayak berhubungan, masih berhubungan. Padi menjadi beras. Terus ada takson. Takson adalah suatu kelompok yang nyata dan harus memiliki nama. Contohnya itu adalah takson hewan, contohnya mamalia. Mamalia itu ada kucing, singa, harimau, sapi. Terus contoh takson tumbuhan itu ada Rhizopsida. Contohnya itu mawar sama jambu biji. Menurut kalian gimana? Kalau dari penjelasan Puspita tadi aku setuju sih, soalnya udah kayak jelas gitu. Sama kan tadi itu ada contoh-contohnya juga. Jadi aku setuju aja sih sama Puspita tadi. Ya, aku juga setuju. Mungkin sedikit menambahkan kalau dari aku, istilah fenon itu digunakan untuk menyebut berbagai bentuk atau fenotip yang terdapat di dalam satu populasi itu. Jadi mereka satu populasi, satu spesies, tapi fenonnya beda. Sama sih, menurut saya juga setuju apa kata Puspita tadi. Karena kan penjelasannya itu udah jelas dan diberi contoh juga. Oh ya, tambahan untuk fenon hewan tuh ada kepompong sama ulat itu kan menjadi kupu-kupu. Lanjut terus untuk yang soal kedua bab 2, sebutkan 6 kategori utama dalam taksonomi. 6 kategori utama itu yang pertama adalah domain, kingdom atau kerajaan, filum atau hewan, dan divisi atau tumbuhan, kelas. Yang kelima yaitu ordo atau hewan, bangsa atau tumbuhan. Terus yang keenam yaitu famili atau hewan, suku atau tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu genus atau hewan, marga atau tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu spesies atau hewan dan jenis atau tumbuhan. Kalau aku kan cuma ngambil 6. Kan ada Lebih dari 6 ya. ya kan ada domain, ada kerajaan. Kalau aku tuh ngambilnya dari filum, terus kelas, ordo, famili, genus sama spesies. Aku itu aja sih. Kalau Ayu juga sama kayak Vira. Yang paling tinggi itu tuh filum. Jadi ada 6. Kalau aku ada 6 juga sama kayak Vira. Lanjut ya. Soal ketiga, Yakni manakah di antara kategori 6 kategori utama itu yang merupakan kategori tinggi? Kalau dari aku sih, kategori tinggi dalam taksonomi itu mencakup dari subspesies dan subgenus hingga filum atau divisi. Lalu lanjut ke kerajaan atau kingdom dan domain. Kategori ini berada di atas subspesies. Berada di atas spesies. Kalau dari aku kategori tertingginya ya itu filum atau divisi. Itu kalau jawabanku. kalau menurut Ayu yang paling tinggi juga film karena sesuai sama buku yang Bapak jadikan referensi, di situ tertulis kalau misalnya yang paling tertinggi itu adalah film. Udah sama jawabannya kayak sama Ayu. Terus kalau nomor 4 itu kan soalnya jelaskan perbedaan antara takson dan kategori. Kalau dari jawabanku itu takson itu objek yang nyata dari suatu kelompok organisme yang memiliki moyang yang sama yang cukup khas untuk diakui dan diberi nama serta diberi peringkat. Terus kalau kategori itu menunjukkan tingkatan atau peringkat dalam klasifikasi berjenjang. Jadi kalau takson itu kan objek nyata, kalau kategori itu kebalikannya. Kalau kategori itu tuh istilahnya masih abstrak
untuk nama golongan gitu. Kalau itu jawabanku sih. Kalau kalian? Tadi takson harus memiliki nama enggak? Ira. Kalau dari jawaban punya aku, ya, untuk diakui dan diberi nama serta diberi peringkat. Berarti kalau punya Puspita sama aja berarti. Ya sama, takson itu kayak suatu kelompok yang nyata terus ya harus diberi nama gitu. Kalau kategori juga sama kayak abstrak terus tingkatan hierarki mengklasifikasikan dan mengelompokkan organisme. Kalau dari Tina? Kalau dari aku sih takson itu unit atau kelompok organisme. Terus kalau yang kategori itu tingkat atau kedudukan dalam hierarki itu sama. Kalau Ayu setuju aja karena intinya sama kayak yang punya Puspita. Nomor 5, buatlah contoh takson dan kategori selain dari bidang pemerintahan yang sudah diberikan di dalam teks. Contoh takson dalam biologi, misalnya dalam bidang taksonomi hewan, adalah kelas Mamalia, contohnya Felidae atau keluarga kucing. Dan kategori adalah kategori film chordata, misalnya ordo Carnivora atau pemakan daging. Kalau dari kalian? Kalau dari aku sebenarnya contohnya beda, cuman intinya sama saja seperti itu. Kita dari contohnya. Iya, sama-sama. Lalu untuk nomor 6 ini kita disuruh ngasih contoh taksonomi satu jenis hewan sama tumbuhan, terus kategorinya dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kalau dari jawabanku itu kalau hewan itu contohnya Sinonyx jubatus, itu tuh citah. Kategori tertingginya itu dari filum itu tuh chordata, berurutan Mamalia, Carnivora, Felidae, Acinonyx, terus untuk spesiesnya itu Acinonyx jubatus. Terus kalau untuk tumbuhan aku mengambil contohnya Oryza sativa, itu tuh padi. Terus berurutan juga dari yang tertinggi filum Magnoliophyta, Liliopsida, Poales, Graminea, Oryza, terus spesiesnya Oryza sativa. Kalau dari aku itu sih. Mungkin yang lain juga beda contoh tapi urutannya Iya, beda Ya, contoh beda tapi contoh. sama aja urutannya. Sama aja. Masuk ke soal yang ketujuh. Ular kobra memiliki gigi bisa, sedangkan ular sawah tidak memilikinya. Padahal keduanya sama-sama ular. Apakah perbedaan itu merupakan fenomena yang berbeda? Jadi, perbedaan dalam jenis gigi ular kobra dan ular sawah merupakan adaptasi evolusioner terhadap jenis makanan yang berbeda. Ular kobra memiliki gigi bisa untuk menyuntik racun ke dalam mangsa. Sementara ular sawah memiliki gigi kecil karena makanan utamanya seperti amfibi dan juga ikan. Itu sih menurut ya. setuju. Punya aku juga kurang lebih gitu sih, karena emang dari cara mereka mencari mangsa untuk makanan kan emang beda ya. Iya. Kalau kobra kan Pakai ya, racun. pakai racunnya. Kalau Ular ular sawah kan kayak giginya kan lebih kecil gitu, jadi Ya, dia makan betul. hewan-hewan yang kecil juga. dan Iya. untuk ditelan langsung kan. Dan hidupnya di sawah. Iya, bener. betul. Kayak ikan. Saat ini setuju aja. Ya, setuju. Jadi kan kalau dari perbedaan gigi itu tuh bisa dikatakan antara ular kobra sama ular sawah ini tuh fenomenya beda gitu. Walaupun mereka sama-sama ular Ya. ya. Sekian video diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.